bisa datang ke sekolah kita seperti biasanya. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Jadi kalau kata Nabi kita, siapa yang ingin dapat syafaat, syafaat itu artinya pertolongan dari Allah, dari Nabi Muhammad, maka harus rajin-rajin membaca sholawat. Jadi ketika ada orang mengucapkan ala Muhammad, maka disambung di ujungnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Ada Bapak semua, sebelum kita lanjut, ya, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, kita sudah bersih kan, sudah menyapu tadi kan, jadi tidak ada lagi sampah, ya. Jadi sebelum kita belajar, kelas kita sudah bersih. Yang terpenting, sebelum kita belajar, kelas kita sudah bersih, tidak ada kotor, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Cobalah kalau misalnya mau raja, harus taruh di bawah meja, harus taruh di bawah laci, ya. Nyaman tak rasanya? Ya kan? Jadi kalau ada sampah, di situ ada sampah, di sini ada sampah, nyaman nggak belajar? Enggak kan? Jadi tidak nyaman belajar. Ya. Nah, jadi biasakan duduk bersih. Lalu sebelum belajar, kelas harus bersih. Meja, bangku, kursi harus susun dengan rapi. Ya, itu namanya pelajar Pancasila. Ya, harus rapi, mejanya, tempat duduknya, dan juga kelasnya harus bersih. Supaya waktu itu belajar nyaman. Kalau itu sampah menumpuk di laci, sampah di situ, sampah di sini, kadang ada bekas-bekas makanan di luar yang biari busuk nak. Itu beraja kan tak sedap kan? Agak gua beraja kan? Ya. Oke. Baik, untuk Bapak semua, lanjut dulu ya, kita absen dulu ya. Ada yang terakhir? Ada? Banyak ya? Ozil. Siapa? Zidane. Zidane bukan pilih. Kelas 4A ya. Adilan. Ada kabarnya Sakir Izin. Ada Ahmad Fatir. Aida Mutafiru. Ada Airan. Akhtar. Alexander Ashifa. Al-Fikri. Arsana sini, Arsana. Kefri, Difahmi, Habib. Nah, iya Pak. Habib pindah ya. Hanif. Ada Pak. Hanisa. Ferdinand. Ada Pak. Bagus, suaranya bagus. Saya makan dari pagi kok. Ada bentar ya kan? Itu mau dibulur ya. Muhammad Ilham tidak kan? Ozil. Muhammad Zahdan. Rania. Safna. Zidane. Muhammad Nazril. Ada Pak. Jihan. Priyanka. Oke, jadi ada beberapa orang yang hadir ya. Ada yang kabarnya dulu tidak ada. Ada yang kaitan diam, ada yang kaitan tidak. Yang kedua kan dia pramuka. Dia bola. Oke. Baik Bapak semua, kita langsung aja masuk ke program belajar kita. Kemarin kita belajar tentang indahnya apa? Kelas 4. Asmaul Husna ya. Minggu kemarin kita belajar bab 2 tentang Asmaul Husna. Pada hari ini kita belajar, masih ingat apa itu Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang wajib dimiliki oleh Allah. Ya.
Jadi nama-nama Allah yang baik itu tidak ada satupun dimiliki oleh manusia. Berapa jumlahnya kemarin? 99 ya. 99 nama Allah yang sekarang tanggal 14 ya. 14 tanggal 14 ya. Nama-nama Allah yang baik 99 nama Allah yang baik. Cuman yang kita pelajari yang ada di buku kita adalah hanya lebih kurang 4 atau 5. Karena kalau dibahas buku kan banyak tuh, lebih sih buku tuh. Mana kan 99 ya. 99 nama Allah yang baik. Oke. Kemudian kita lanjut. Pada hari ini kita belajar tentang keragaman. Apa nama? Keragaman itu apa? Hah? Bagus, macam-macam. Apa lagi? Harinan, apa keragaman itu? Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Ya. Mana? Banyak. Oke, bagus. Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Demikian agama Islam dan budaya kita dengan elemen akhlak, indahnya saling menghargai dalam keragaman. Lihat nampak gambar kau? Di situ kau bermacam-macam. Ada yang pakai jilbab, ada yang rambutnya kayak rambut Upin-ipin. Ada yang tua, rambutnya boleh kayak senter listrik. Ada yang pakai peci. Nah, jadi dari gambar kona ini semuanya beragam. Apa namanya tadi? Beragam, banyak. Ya, baik dari suku, adatnya dan juga agamanya, ya, beragam. Ya, itu makanya dibuat judulnya indahnya saling menghargai dalam keragaman. Ada yang beragama Islam, ada yang non-Islam, misalnya Kristen, Katolik, segala macamnya. Ya, jadi berbeda-beda, tidak sama. Ya, berbeda-beda dan juga tidak sama. Ya, jadi indahnya saling menghargai dalam keragaman. Keragaman itu artinya banyak, bermacam-macam, banyak. Kamu juga di siku kok. Ada misalnya yang beragama Kristen, ada yang beragama yang lain lah, ada yang sukunya suku Minang, ada Jawa, ada Batak. Ya, semuanya beragam, tidak semuanya orang Minang, tidak semua orang Batak, jadi macam-macam. Macam ada, macam suku dan juga macam bahasanya. Ya, ya Nazril orang? Hah? Orang Nazril? Orang Padang? Ini orang Hutan kan? Oke, lanjut. Jadi keragaman ini artinya banyak. Ya, kita lanjut. Nah, ini adalah profil Pancasila kita. Beriman. Kalau beriman, mangan jiwa. Sumbayang wa. Ini sembahyang subuh tadi nak. Baik kan? Tapi sebagian kan. Ya. Kalau melihat contoh ini, ada yang rajin mengaji. Ya, kalau namanya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, harus beribadah. Jangan tinggal sembahyang. Jadi kalau tinggal sembahyang dari sini sampai kadang besok sampai gaek kerja. Ya, biasakan kalau subuh itu bangun, kemudian kalau perlu mandi, kemudian berwudu dan sholat. Lebih baik sholat berjamaah, baik ke masjid, baik ke surau. Dan jadi, kunda gambaran yang jago yang selalu dijual. Asal tujuh le orang masuk dua itu mah.
Jadi jangan biasakan bangun jam 6:30. Kalau biasakan bangun 6:30, artinya matahari sudah terbit, lantaran dunia gua baru mulai keluar. Nah, biasakan seperti itu. Nah, jadi harus biasakan bangun sebelum orang mengumandangkan azan subuh. Kemudian mandiri. Kelas sampai itu mandiri sudah kan? Atau masih ada di sini yang dibandingkan sama orang tuanya? Nazril? Jadi Nazril jago pagi kan di bawah yang malah kasih sesungguhnya dia kan? Nazril? Lagi sabun. Bunda, ya, bunda kayak gitu ah. Jadi sabun ekonomi. Kita sabun daya. Jadi harus mandiri, mandi mandiri, makan mandiri. Ada masih di situ kok? Masih ya. Soal dua, kita sedih lah, kita sedih di situ kan kamu. Nah, jadi harus mandi. Kemudian gotong royong itu profil Pancasila kita. Tolong menolong. Ada orang yang membutuhkan bantuan, ditolong, jangan dibiarkan. Nah, kaki Nazril tetapi di kursi itu ada gagal-gagal kawannya. Biar tetapi tangannya di pintu, tetapi kaki di pintu, digagal-gagal kawannya. Lihat. Ya, ataupun ada teman kita yang membutuhkan bantuan, misalnya Nazril pergi ke sekolah, baru pikir yo, baru lapar. Nah, itu ada jadi pikir misalnya 1.000, 2.000 harus bisa berbagi, gotong royong. Kelas awak semua, jangan tunggu-tunggu orang lain. Harus dibersihkan secara bersama-sama. Ya, seperti apa sampaikan tadi, kalau kelas barasia, kalau kelas barasia, yakinlah, nanti kok apa aja pasti sana. Ya, tapi kalau kelas kotor, sudut kiri, sudut kanan, ke belakang, sampah. Ya, sampah makanan lah, sampah minuman lah. Akhirnya membusuk, baun. Banyak samui. Tapi kalau kelas berasih, walaupun lokalnya tidak bagus, hanya biasa-biasa saja, tapi kalau kelasnya bersih, nyaman apa aja. Enggak baun lah ya, ya kan? Kalau lah sampah itu lah busuk, anak mau bangkai, anak mau gantri, ya, kita mau gantri ya. Nah, oke, lanjut ya. Kemudian amati gambar ini. Lain tawar amati gambar, artinya perhatikan gambar. Banyak macamnya kan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Pak, menurut awak gambarku hukum apa? Menurut awak gambarku itu maksudnya apa? Yang bisa anda semua? Silakan. Hah? Amati gambar. Kan tadi judul kita keragaman, banyak suku, banyak agama, banyak adat, berbeda-beda. Ya, amati gambar. Silakan amati gambar ini. Kan banyak orang tua. Ada yang bisa menunjukkan? Hah? Silakan amati gambarnya. Pak, bener banget gambarku itu mau apa? Ada nggak? Hah? Ada yang bisa? Ada yang bisa maksud menjelaskan tentang maksud dari gambar gua? Ada enggak? Azril, kan banyak orang gua. Ada yang pakai topi kesawah, itu kesawah gua. Ada yang bantu orang Cino. Ada yang gigi nampak. Aku bantu orang kesawah. Alay, banyak macam kan? Jadi maksud dari gambar ini adalah menjelaskan kepada kita bahwasanya di Indonesia ini, di dunia ini semuanya beragam, banyak, baik dari suku, baik dari adat, agamanya, cara berpakaiannya, ya kan? Dan tidak semua orang menutup aurat, ya kan? Artinya tidak semua orang yang pakai jilbab, pakai kerudung, ya kan? Ada yang kadang memberi kokwa, ada orang sasak WC, beda. Ada yang orang sawah, berbeda-beda. Nah, jadi dari sini kita harus pahami bahwasanya beberapa gambar yang ada di sini, yang ada dalam gambar ini, orang ini semuanya bermacam-macam. Dari sukunya, dari pakaiannya.
Kalau kita biasanya umat Islam, ya berpakaian pakaian muslimah seperti ini. Tapi nggak juga seperti ini ya. Pakai duduk tapi kepalanya nampak. Semua jo lebih. Apa? Harus seperti ini. Biasakan bagian perempuan. Lah, Azril. Azril dan cukup pakai jilbab. Cukup sampai ke rumah, pakai pasang pakai jilbab, bagian jilbab bagian perempuan. Nah, ini tak ada jilbab untuk tidak mau apa? Ini hanya untuk laki-laki. Ya, betul ya laki-laki juga tadi. Untuk perempuan, jilbab kerudung untuk perempuan. Nah, jangan lupa sampai ke rumah. Wah, kalau jadi kau tadi pakai dia pasang, pakai kerudung, pakai gamis. Pakai kerudung ke sini. Nah, jangan seperti itu ya. Oke, lanjut. Sudah paham maksud gambar ini? Sudah paham? Bagus. Lanjut. Gambar apa? Bagus. Ada banyak tangan, ada cek gambar bumi. Nah, gua. Bagus. Ada lagi yang lain. Kalau kecek menurut Herminan, ada banyak tangan Pak. Kata tangan siapa? Tidak tahu ada Pak. Yang penting itu tangan. Atau tangan orang atau tangan itu kayak tidak tahu ada apa. Yang penting ini tangan. Ya. Ini mau cek bumi. Gambar ya. Ini sini gambar. Dan kalau cek bumi Pak, cek dua. Bumi gadang, itu masih dua. Jadi, kita baca. Kalau kita baca kan, ini tulis kan. Nah, jadi ini menggambarkan bahwasanya keragaman dunia di dunia ini terdapat banyak keragaman. Ya, terdiri dari beraneka ragam negara, warna kulit, tinggi badan. Hal itu merupakan sunnatullah yang harus kita terima. Ya, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kalian, ada yang putih ya. Dia Pak Kuma tadi yang gua. Dia bisa dirubah jadi putih juga. Bisa kan? Ada bisa orang kali cat. Nah, barangkali kalau boleh di malam putih ya. Jadi juga putih. Ya. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ya kan? Kalau ada yang umurnya ada 50 tahun tapi tingginya sebuah. Ya kan? Ya. Jadi semuanya merupakan sunnatullah, tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Itu semuanya adalah sunnatullah. Allah yang punya. Ya, ada yang misalnya barang bui panjang, yang barang bui kayak dari tiang ke tiang. Barang bui tengah tangga, payah merubah itu. Ada yang misalnya gigi keluar memang. Nggak bisa masuk ke dalam, bisa tapi tokok dengan tokok. Nggak bisa masuk ke dalam. Kulit hitam kayak orang Afrika. Ada orang seperti itu. Nanti kau nyokala gigi nampak no. Nah, gigi cie atau gula mata cie. Nah, kau yang mau gula mata begitu cie kan? Jadi itu tidak bisa dirubah. Itu merupakan sunnatullah. Nah, awak terlahir di Padang. Kalau di Padang baru terlahir berarti keturunan Minang kan? Nah, bisa keturunan orang Jawa kan? Mau orang Minang. Nah, Nazril di Padang lahir kan? Tidak bisa jadi Sudaya, bisa kan? Awak Sudaya Pak, nggak bisa. Ini lahir di Minang kecuali Nazril tinggal di suku sana, di pedalaman sana. Nah, semuanya adalah merupakan sunnatullah, ketetapan Allah. Allah yang punya tajuk. Nggak bisa dirubah kan? Tidak bisa dirubah. Harus kita terima dengan lapang dada. Lepas sebagian tadi, bentuk fisik, ada yang pendek, ada yang tinggi, orang padang, orang kecil, ada yang hitam, ada yang kalian, ada yang putih ya, ada yang putih ya baru. Sampai ke orang putih. Itu merupakan dari Allah, tidak dari yang mawana. Benar. Jangan gini putih loh. Ini dari yang bawah, Allah yang buat. Dan mungkin Nazril pas lahir, yang mungkin beda namanya, orang ini dalam beda. Maksudnya, kalau dia apa? Dan mungkin kan, semuanya adalah
ketetapan dari Allah. Tak bisa dirubah. Ya. Ada misalnya dari ketek sampai kadang, sampai gaek, sampai kadang punyun, sampai kadang dari ketek sampai kadang gigi itu tumbuh. Lo tuh. Nah, siapa gue? Bukan orang tua yang membuat, bukan apa yang membuat, bukan siapa-siapa yang membuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ketek itu memang ada loh. Dari ketek itu tidak bisa melihat. Ada enggak? Tuh, sampai kadang kan orang buta. Dari ketek itu begini. Terus ya. Nah, dari ketek itu bibirnya sumbiang. Ya kan? Ada enggak orang seperti itu? Loh? Bisa enggak dihindari Pak? Bisa, tapi payah. Sebenarnya ditetapkan dari Allah Subhanahu harus diterima. Sakit paru Pak, siapa mulai? Allah kan? Sakit Pak, jatuh Pak. Jatuh dalam benda Pak. Allah juga. Jangan lucu dalam benda Pak. Bapak kalau jawab Allah yang baik Pak. Benar. Lanjut. Suku. Nah, kita sebagian tadi. Ini berbeda-beda suku. Ya. Ada dompet, semuanya banyak. Kalau Bapak tulis semuanya penuh. Ini adalah pakaian beberapa suku. Ada yang model Papua, bagus, semuanya bagus. Ya kan? Suku Minang, suku Jawa, suku Batak, Sunda, segala macamnya. Kan berbeda-beda pakaian adanya. Nah, ya kan berbeda-beda pakaian adanya. Berbeda-beda dia. Di Indonesia terdapat banyak suku bangsa. Contoh, suku Jawa, Batak, Sunda, Bugis, Dayak, dan lain-lain. Hal itu merupakan sunatullah yang tidak bisa kita hindari. Pokoknya bahasa saya tadi, di dunia pun tak suku Minangnya ada dong. Banyak macamnya, banyak bahasanya, ya kan? Nah, itu ya. Kemudian, siapa yang bisa menjelaskan gambar ini? Amati gambar. Ferdinand. Ferdinand apa orang? Bagus. Ada lagi? Bagus tuh. Nazrin. Hey. Mana? Apa nak? Ada keberagaman suku. Bagus. Yang pertama KC Ferdinand berbeda-beda. Ada yang beragama Islam, Kristen segala macamnya, dan juga rumah ibadahnya. Dari disiko menunjukkan bahasanya kurang. Orang tua itu gambar orang ya. Ya, ini dibaratkan seperti gambar orang, walaupun tangannya kayak tangan kelinci ya. Ya, ini Semambaleh. Iko gambar orang. Nah, sekarang baca-baca tangan. Ini apa tadi namanya? Rumah ibadah. Rumah ibadah berbeda-beda, tidak sama. Rumah ibadah orang Islam dan Kristen sama tak? Nah, cara beribadah orang Kristen dan Islam sama tak? Tidak. Kalau satu hari, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau non Muslim tidak, itu sekali beribadah hari-hari minggu saja, ya kan? Kalau tidak. Masuk ke tempat rumah ibadah sama enggak? Enggak, kalau pakai saja boleh enggak pakai sepatu? Enggak. Ada bilang di orang tuh yang betul di orang tuh. Mana? Pakai sepatu, pakai dasi, pakai sandal dan pakai saja. Mereka cari orang tuh. Ya, kalau ke rumah ibadah yang lain, beda. Kalau misalnya ke gereja, orang tuh pakai sepatu, pakai dasi, pakai jas. Kalau misalnya bawa ke saudara pegawai, ada enggak seperti itu? Tidak, Nazrin misalnya. Lama apa? Pakai segala maghrib, pakai dasi, pakai jas. Wah, pakai sarawak. Ini mantap kan? Yang penting kalau di umat Islam, suci, rahasia. Pakai kain sarung, pakai baju, yang penting pakai sarawak, pakai baju aurat. Beribadah, suci. Kalau orang yang lain enggak, kalau kurang agama yang lain tidak. Kalau agama yang lain berbeda dengan kita.
Nah, lu pasukan rumah ibadah nyanyi-nyanyi, berlagu-lagu, goyang-goyang, kayak orang mabuk. Sudah. Nah, berlagu-lagu lah. Kalau awak nak, coba berlagu-lagu bahasa Inggris. Nah, kalian ajarin lah. Ibadah kita berbeda dengan ibadah umat yang lain. Cara beribadah, cara berpakaiannya, rumah ibadahnya juga berbeda-beda. Nih, kira gambar dunia. Ikut gambar Nazril waktu kayak itu. Kira gambar-gambar Indonesia juga terdapat banyak gambar contoh Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain. Hal itu merupakan sunatullah yang harus kita hormati. Di situ kan Islam semuanya. Ya, wah, Islam wah, punya bukti sebelumnya. Itu semuanya di luar Islam kecuali yang ini, kecuali Nazril wah, Pak wah, yang pakai dangdui, yang pakai kumis, kepala gadang, tangan bintek, itu manci. Dia tahu manci. Tahu benar apa manci? Kepala gadang, tangan bintek, itu manci. Nah itu. Nah ini adalah gambar keragaman dunia yang memakai pakaian yang politik bisa juga orang Arab. Ya dah, orang Timur Tengah. Atau ada dah orang tua yang memakai seperti ini. Atau yang Nazril, yang ke Masani, memakai ini. Assalamualaikum, ya kan? Sampai dari surau, balik dia. Itu di rumah tangga dia. Kalau bisa ke sembahyang, tidak pernah balik. Nah ini adalah pakaian beberapa negara. Beda. Boleh tak Pak? Boleh tak pakai berikut? Boleh, ada pelarang. Tidak masalah. Ya, walaupun pakaian negara yang lain, negara umat Islam yang lain, boleh tak pakai Pak? Boleh, tidak masalah. Ya, ini dia gambar beberapa agama. Ini Buddha nih. Yuk. Nah, ini Buddha nih. Nah, bukan sama apa lah. Itu orang-orang Yahudi, itu Kristen, ikut itu dalam lah. Nah, ini sudah paham di sini kan? Kan bermacam-macam kan? Agamanya bermacam-macam, tidak sama. Yuk. Ajaran kebaikan. Kebaikan selalu diajarkan oleh setiap agama di Indonesia. Semua agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk saling menghormati, lembut, cinta, damai, dan lain-lain. Setiap agama mengajarkan cinta damai. Bagi agama Islam, agama Islam tidak pernah menyuruh mengunjung orang, benar. Cukup mengambil orang, benar juga Islam mengajarkan. Islam Nabi kita tidak pernah mengajarkan hal demikian. Membunuh orang, Nabi tidak pernah mengajarkan ataupun Islam tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Agama Islam itu agama yang lemah lembut dan cinta damai. Nah, dari agama Islam, dari ajaran yang dibawa Nabi, kita bisa belajar tentang kesabaran. Ya, benar. Kalau ada kesabaran di situ, berarti dia belum mengikuti ajaran apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dari ajaran kita adalah ajaran yang lemah lembut, cinta damai. Ajaran Islam tidak pernah mengajarkan, "Boy besok kalau mencatat bunuh saja lain." Jadi ajaran umat Islam itu tidak pernah mengajarkan yang tidak baik. Nazril. Ya, jadi Nazril besok kalau mencatat yang bidan, jangan dia sapu. Yang itu benar itu apa aja. Nah, harus cinta damai. Kalau ada sesuatu masalah ke Nazril, minta maaf. Atau Redigan bermaafkan. Minta maaf dan memaafkan. Jangan berlanjut-lanjut sampai sekian bulan, sampai sekian bahkan bertahun-tahun. Ini gara-gara sepele, si A dan si B sampai 2 tahun sampai tambah istri, itu harus dicicil dulu. Ini mau itu dah. Ada nggak seperti itu di sini? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Jadi jangan buat seperti itu. Ya.
bahwa ada yang salah maka dimaafkan dan meminta maaf. Ya. Kebaikan Islam macam-macam akhlak mulia. Pertama, akhlak kepada Allah, contoh salat harus sembahyang, harus salat. Kalau sembahyang, salat berarti kita tidak akan selamat. Cobalah. Yang kedua, akhlak mulia kepada sesama, yang paling pun jangan suka kasar. Baik cara bicara, cara membawa kawan, jangan kasar. Jangan murid orang membawa, woi, kemarian. Itu dah. Dia begitu dah. Harus kembali woi. Nazir, mari santai. Jadi tidak boleh berlaku kasar. Sunnah salah satu belum dibantu. Bisa jarang berbicara bijak. Tidak boleh berlaku kasar. Ajaran Islam mengajarkan harus lemah lembut. Nah, yang ketiga, akhlak mulia kepada Allah, mengasihi hewan. Ada ujian di rumah? Hah? Apa? Oh iya. Sorry. Bagus. Bukan akhlak mulia kepada Allah ya, akhlak mulia kepada Allah. Bagus. Lebih kalimat tanya. Ya. Mengasihi hewan. Ada ujian di rumah? Lagi makannya. Lagi ya. Mancing dari rumah. Nanti ada suka boleh mancing nggak? Ada kucing awal di rumah. Laga beri, mana? Laga Debri. Ada kucing Debri di rumah, dia makan. Ada ayam, dia makan. Kambing, dia makan. Kambau, dia makan. Jawi, dia makan. Jadi dia mesti juga bersuah. Ini beternak sapi, beternak ayam, tapi pas pagi, siang ataupun sore, dia kurang dalam kandang tu. Ada mati dengan kambing tu. Kasih dia makanan supaya dia bertahan di hidup. Sama juga kalau tidak makan sehari pak, sikit kan? Rasa-rasa lihat taman bukan rasanya nak. Cuma lah yang ringan, besok nggak makan pagi, nggak makan siang, nggak makan sore, sampai malam marah saja. Kan? Ada orang becek pasti berapa? Bagaimana itu karena hari apa? Kecil-kecilan nama cakap dalam rumah. Minta makan ya kan? Ya. Oke. Apa ni? Ilmu. Jadi yang di sini ada lagi tindakan kebaikan, tindakan tolong menolong. Ada gambar nak, ya kan? Walaupun awak berbeda-beda agama, berbeda-beda suku harus tolong menolong. Ada beda agama, ada beda suku harus tolong menolong. Ya kan? Jadi tidak harus mentang-mentang agama Islam, mentang-mentang agama Kristen tak boleh tolong. Tidak boleh seperti itu. Agama kita mengajarkan yang penting lain manusia, lain tolong. Walaupun tidak seagama dengan kita, walaupun tidak sesuku dengan kita, kalau dia perlu bantuan harus ditolong. Ya. Nah, ini video terakhir ya. Ada pertanyaan sampai sini ya? Ada pertanyaan? Hah? Sudah paham? Apa tadi keragaman? Nah, baik. Jadi nampaknya sudah paham. Jadi untuk tugas di rumah nanti kerjakan halaman 30 ya. Ya, kerjakan nanti halaman 30 dan minggu depan kita periksa. Belajar lagi di rumah. Ingat-ingat lagi apa yang sampaikan. Ya, ingat-ingat lagi apa yang mau sampaikan ya. Karena harus belajar lagi supaya kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang lebih pintar. Oke nak? Oke, sudah paham ya? Baik, mungkin hari ini pertemuan kita sudah dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.